Nah, halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Nah, jadi di video kali ini kita berkesempatan untuk sedikit nge-review atau ngebahas helm, bisa dibilang helm keluaran baru ya. Ini helm dari Jitsu ya. Dan kebetulan gua beli di officialnya ya. Officialnya di Shopee itu ada. Tinggal kalian cari aja Jitsu helmet. Dan ya, ini dia helmnya ya. Ini helm model open face ya. Kita lihat dari dusnya, ini dusnya lumayan bagus ya. Dan untuk sekedar info aja ya, untuk dus itu ada dua macam ya. Dan kebetulan gua dapatnya yang dari Jitsunya ya. Ada beberapa orang yang dapat kayak dusnya polos gitu. Ini modelnya ya, Jitsu tipe JS1 solid black gloss. Gua ambil yang hitam glossy dan ukurannya di sini M ya. Ukurannya M, L atau XL, berarti ini enggak ada ukuran yang S ya. Ini di sini ada SNI, kita lihat nanti apakah ini SNI. Katanya sih ini udah SNI ya. Oke, dari dusnya cukup menarik ya. Coba langsung kita lihat aja helmnya. Nah, jadi isi paketnya itu dalam dusnya kita dapat kayak manual booknya. Menurut gua manual book penting gak penting ya. Lebih penting sih ada ya. Ada beberapa helm yang gak ada manual booknya ya. Dapat manual book, kemudian ada unit helmnya ya. Langsung aja kita coba buka ya. Dan untuk sarung helmnya ini polos ya. Sarung helmnya polos hitam aja. Jadi ini dia penampakan helm Jitsu tipe JS1. Modelan open face kayak gini ya. Langsung aja kita coba sedikit bahas ya. Oke, yang pertama dari bentuknya ya. Karena bentuk biasanya menentukan menentukan minat si customer ya, bentuk itu. Kalau menurut gua bentuknya ini lumayan bagus lah ya, untuk sekelas open face, kayak semacam ada ala-ala spoilernya ya. Bisa kita lihat untuk bentuknya sih agak sedikit membulat ya bagian atasnya. Walaupun di sini ada ventilasi, tetap bentuknya mengikuti batok bulat ini ya. Bulat. Terus lanjut untuk bagian bahannya ya. Ini bahannya tertulis di deskripsi, ini bahannya ABS ya. ABS aman lah ya, ini keras nih kayaknya. Spoilernya juga lumayan tebal ya. Bahannya ABS, kemudian dari beratnya ya. Coba kita lihat dari data aja ya. Untuk beratnya di sini tertulis berapa ya? Warnanya kayak ngebling kayak gini. Jitsu helmet size M. Size M itu lingkar kepalanya 57 sampai 58. Ini beda dari helm yang lainnya. Kalau gak salah helm Kyoto kemarin gua tuh yang size M itu 55 sampai 57 ya kalau gak salah ya. Cuman ini untuk size M nya dia lebih besar ya dari helm Kyoto. Kemudian untuk beratnya nih, di sini tertulis di data 1412 ya, kurang lebih 1,4 sampai 1,5 lah ya, kita akumulasiin aja. Ini lumayan berat ya, 1,45.
Kemudian lanjut bagian ventilasi ya. Di sini terlihat ventilasi ada di bagian atas di sini ya. Untuk bentukannya kayak gini, bisa kalian lihat sendiri ya. Ventilasi inputnya ada di depan satu ya, kayak modelan 2 jalur gini ya, 2 lubang kiri kanan. Kemudian untuk outputnya kita lihat apakah ada. Kayaknya sih nggak ada ya, karena isu-isu juga yang udah pernah nge-review ini emang ventilasinya off ya. Dan ya ini nggak ada ventilasi outputnya ya. Dan untuk ventilasi inputnya juga nanti kita coba cek-cek ya, apakah ini emang benar-benar off. Dan udah banyak juga yang nge-review katanya ini ventilasinya emang off ya, atau nggak ada lubang ventilasi. Oke, lanjut ke bagian mana ya, pisar kali ya. Untuk bagian pisar, nah di sini kita lihat sendiri ya. Untuk bagian pisar di sini agak kurang ini apa namanya, kurang rapat ya. Nih bagian bawahnya ada renggang dikit. Dan di sini tadi gua coba paksa ya, diturunin, alhasil di pisarnya mentok ke bagian karet ya. Alhasil karetnya agak baret-baret dikit nih, sobek. Ternyata emang ini visornya kayak gini ya. Nih karetnya sobek ya bagian ininya. Dipaksa turun ke bawah nggak bisa, ini emang kayak gini ya dari sananya. Dan btw ini pisarnya kita dapat satu ya, yang iridium silver aja. Kemudian resetnya ya, untuk sistem resetnya kayak gini nih. Ini baru pertama lihat sih gua sistem reset kayak gini ya. Untuk mekanisme sih sama aja ya, hampir mirip kayak ink centro di Gemaru ya. Kayak karet kayak gini, karet apa namanya? Ada pernya di sini, cuman beda dari tuasnya aja ya. Modelan tuasnya ini kayak gini, ini gampang sih cara ngelepasnya ya. Karena tuasnya ini memudahkan kita untuk membuka ya. Dan untuk visornya kebetulan gua sih kurang suka yang iridium silver ya, karena pertama emang agak gelap. Dan yang kedua itu udah banyak isu juga kalau visor ini tuh kayak kualitinya kurang bagus lah ya. Bisa dibilang kalau dipakai ini bikin pusing ya. Jadi gua sih langsung bakal ganti aja ya. Mungkin langsung di sini bakal gua ganti nanti ya. Ini gak bakal gua pakai, gua ganti pakai visor Phenom yang clear aja ya, karena buat harian dipakai siang dan malam. Oke, lanjut ke bagian emboss SNI ya. Di sini udah ada emboss SNI. Cuman di iklannya bisa kita lihat ya, di sana udah ada sertifikasinya, berarti bisa dibilang ini SNI ya. Ya udahlah, dia yang bertanggung jawab ya. Kita di sini nge-review yang ada aja ya, sesuai yang kita lihat dan sesuai yang ada. Dari bentuknya udah ya. Untuk bentuk bagian belakangnya kayak gini ya, macam ada bentukannya ya. Kemudian spoiler ya. Untuk spoilernya bentukannya kayak gini. Menurut gua sih ini kayak terlalu gede ya. Untuk patah-patahannya harusnya di sini nggak usah terlalu lebar ya. Biar di sini aja nih harusnya sih. Kalau masukan dari gua sih. Karena seperti spoiler pada umumnya ya. Spoiler itu bentukannya kayak tipis-tipis, sedangkan yang ini agak ngelebar di bagian tengah. Tapi oke, ini masih bagus lah ya. Terlihat seperti helm beraerodinamis yang bagus ya. Tapi ini lumayan rapi sih ya. Nih. Ibaratnya nggak renggang-renggang ya, kayak helm yang kemarin kita review tuh. Itu spoilernya agak renggang dan tipis banget ya. Dan ini spoilernya sih tebal ya, dan lumayan rapih juga pemasangannya. Kemudian lanjut bagian belakang, untuk bentukannya kayak gini ya. Kalau warna hitam kurang kelihatan ya bentukannya. Nah, di sini ada semacam kayak lekukannya ya, dari sini ke bawah.
Dari bentukannya sih overall gua lumayan suka ya. Kemudian bawahnya di sini ada emboss jitsu, dan ini bahannya karet ya. Agak unik juga sih, emboss jitsu kayak gini, emboss helm kayak bahan dari karet. Cuman nggak tahu ini harusnya sih rapih ya, rapet. Takutnya nanti tiba-tiba copot atau ada yang iseng nyopot ya, karena ini bahannya karet. Kemudian di sini tertulis ini untuk seriesnya kali ya, seriesnya series JS1. Kemudian untuk karet listnya, nah ini yang gua suka juga ya dari karet listnya, karena ibaratnya kayak nggak ada sambungan gitu ya, bisa kita lihat ya. Sebenarnya ada sambungan, cuman di bagian di belakang ya, ini terlihat rapih dan ditutup pakai karet lagi ya untuk sambungannya ya. Ini ditutup pakai karet dan emboss logo petir, ini mungkin logo jitsunya ya, logo petir kayak gini nih. Oke sih, kayaknya untuk bagian luaran udah beres semua ya, dan untuk raset nanti kita coba bongkar ya, sekalian kita ganti. Kita lanjut bagian interior atau bagian inner ya. Oke, bagian luar udah semua kan. Kita lanjut bagian busa. Nah, untuk bagian busanya di sini terlihat emang seperti busa-busa premium ya, karena ini cukup memanjakan mata kita sih. Karena dari motifnya yang lumayan bagus ya, ada perpaduan warna dan juga motifnya ya. Kalau menurut gua sih ini lumayan bagus ya. Pertama dari bahan busanya ya, untuk bahan busanya di sini nggak terlalu lembut sih, karena tadi udah gua coba juga tanpa pakai balak kelapa ya. Untuk bahan busanya di sini warnanya abu-abu, kemudian dari bagian pinggirannya ini semacam bolong-bolong kayak gini ya, mungkin ini buat menangkap debu ya, biar nggak nempel ke bagian busa. Kemudian di bagian atasnya ini kayak semacam kulit sintetis ya, motifnya kayak motif karbon nih, lumayan unik juga sih. Kemudian bagian busa leher sama ya, motifnya lumayan bagus. Di sini jaring-jaring, kemudian busanya warna abu, dan di sini juga ada semacam kulit sintetis, motifnya karbon ya. Cukup unik. Kemudian kita lanjut ke bagian tali helm ya. Tali pengikat helm di sini dia pakai sistemnya double daring ya. Dan ini menjadi kontroversi bagi kita semua ya, khususnya pengguna helm ya, harian. Ini ada plus minusnya sih ya. Untuk plusnya mungkin untuk sekelas helm open face kayak gini, pakai model tali helm double daring itu terlihatnya seperti helm premium ya. Cuman untuk minusnya dipakai harian ini agak ribet ya. Untuk pemakai tertentu sih, kalau untuk pemakai yang udah biasa mungkin ya biasa aja ya. Karena mengingat menurut gua cara pasang double daring itu emang agak ribet ya untuk peruntukan helm harian ya, karena mengingat cara pasangnya kayak gini nih, agak ribet juga. Beda kayak microlock ya, tinggal pasang aja ya. Sedangkan helm double daring ini tali helm double daring ini agak ribet ya. Mungkin di sini sedikit gua praktekin ya. Untuk cara pasangnya, kita masukin langsung 2 ya. Kemudian tarik, kemudian kita masukin lagi ke bagian besi yang agak panjang ini ya. Emang agak ribet sih. Dan kita cantolin, beres ya. Dan untuk bahannya sih lumayan lah ya, besinya lumayan tebal, ini harusnya awet sih. Beda dari helm yang sebelumnya ya, itu kualitinya kurang bagus ya. Helm viral yang sempat gua review kemarin tuh. Kemudian di sini kulit sintetisnya, motifnya karbon ya. Ini hampir 50% ya untuk busa dan tali helmnya dibaluti model-model kulit sintetis motif karbon ya.
yang bikin unik dari helm ini. Kemudian busa dalamnya di sini ada semacam Jitsu. Di sini ada mungkin penggunaan atau bahan-bahan atau peringatan ya. Lumayan tebal sih ya, untuk busa atasnya juga lumayan tebal. Cuman ini belum gua coba test ride ya, karena masih baru keluarin dari kardus ya, baru cuma gua cek-cek aja. Kemudian kita lihat apakah ini bisa kita bongkar ya. Untuk busanya langsung aja kita coba sembari bongkar-bongkar ya. Nah, oke, untuk bagian busa pipi ini dia bisa dibongkar pasang ya. Untuk mekanisme pengunciannya dia pakai kancing ya, kancing 3 biji nih, bisa kita lihat. Aduh, ribet amat nih tali helm. BTW tali helmnya panjang banget ya, nih kepanjangan gak sih? Nah, oh ada, oh ini semacam busa lebihan ya mungkin. Nah, di sini untuk pengunciannya dia pakai 3 kancing ya, kancing semua nih 3. Bagian busa pipi bisa kita bongkar, kemudian bagian busa atas kita coba lihat dia mekanisme pengunciannya kayak gimana. Untuk bagian bawahnya dia pakai kancing 2 ya. Kemudian untuk bagian atasnya, oh ini pakai velcro ya. Bagian atasnya pakai velcro, cukup unik juga sih. Dan untuk busa atasnya dia bisa dibongkar juga ya. Pasang lagi. Berarti ini untuk keseluruhan busa pipi dan busa atas bisa dibuka ya, cuman bagian bawah belum kita coba nih. Ah, ngeri juga sih untuk bagian bawah ya, takutnya dilem. Untuk bagian busa bawah, busa leher kayaknya ini patennya atau dia lem sendiri ya, karena agak susah juga ya. Biasanya kalau yang bisa dibuka itu tinggal tarik aja, itu gampang ya, sedangkan yang ini agak susah ya. Kayaknya ini sih dilem ya. Gue gak berani buka sih, takutnya nanti susah lagi ya pasangnya. Kelihatannya sini dilem ya nih. Ini nempel banget ke bawah sih. Ini kayaknya dilem sih untuk bagian busa leher. Oke, bentar gue beresin lagi ya untuk busanya. Gue pasang dulu. Nah guys, tadi udah beres ya untuk ngebahas helm Jitsu JS1 ini. Bagian luar udah beres dan bagian dalam juga udah beres ya. Terus lanjut mungkin bagian fitting ya. Tadi udah gua coba ya di rumah. Coba fitting aja. Untuk masalah busanya, untuk keseluruhan sih enak ya, nyaman, kayak semacam nempel semua gitu, ibaratnya meluk semua ya. Bagian pipi, busa pipi dan bagian atas itu nyentuh semua ke bagian kepala, ibaratnya kayak meluk gitu, enak ya. Cuman untuk ukuran M-nya ini di sini di kepala gua kayak semacam masih agak longgar ya, karena mengingat dari lingkar kepalanya sendiri di sini tertulis 57 sampai 58 ya, sedangkan yang helm Kyoto itu yang sebelumnya gua punya juga itu untuk size M-nya kayak tag Kyoto itu 56 sampai 57 ya, untuk size M Kyoto 56 sampai 57, sedangkan helm Jitsu ini size M-nya 57 sampai 58. Ini sama kayak size L-nya kayak tag Kyoto ya. Kayak tag Kyoto itu size L-nya lingkar kepalanya 57 sampai 58 nih. Kayak gini. Jadi untuk kalian pengguna helm kayak tag Kyoto sebelumnya pakai ukuran L mungkin ya,
bisa kalian ambil berarti downsize ya untuk helm Jitsu JS1 ini, karena ukuran M nya Jitsu JS1 sama kayak ukuran L nya dari KYT Kyoto. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk pengguna KYT Kyoto yang size M berarti kalian nggak bisa downsize nya, karena emang helm Jitsu JS1 ini nggak ada yang size L nya, size S nya ya, nggak ada size S nya. Berarti bakal agak longgar dikit juga sih, kayak di kepala gua ya. Ini di kepala gua agak longgar dikit ya. Oke sih, mungkin itu aja ya, sedikit pembahasan atau sedikit info yang bisa gua sampaikan dari video helm ini. Untuk reviewnya udah beres semua, kemudian kita coba bongkar bagian visornya ya. Kalian kita ganti untuk visornya pakai model Venom, cuman ini gua juga belum pernah coba ya. Di sini gua pakai visor Venom yang clear, dan rasetnya itu gua pakai raset Kyoto ya. Udah terlanjur beli, udah lama juga. Coba kita pasang aja ya, mudah-mudahan sih bisa ya. Nah, dan di sini untuk cara ngelepas visornya, di sini ada tuas rasetnya ya. Ini gampang sih, tuasnya gampang ya. Tinggal kita dorong, kemudian kita tarik ya. Gampang sih ini. Dan coba kita langsung pasang aja ya pakai raset yang ori ini ya. Pakai raset bawaan dari Jitsu, kita langsung pasangin visor Venom. Ini visor Venom gua beli yang buat KYT Kyoto ya. Ini dari gua belinya dari Norris ya. Kebetulan dapat yang Norris. Kita coba aja pasang langsung ya pakai raset ori dari Jitsu nya. Ternyata masuk ya. Wah, cuman dia langsung naik turun ya. Nah, dia masuk ya. Untuk sistem penguncinya ke raset ori JS1, cuman dia kayak semacam langsung naik turun ya. Nih, buat kalian yang penasaran, langsung dipasangin visor Venom ini masuk atau enggak? Jawabannya masuk ya. Cuman di sini nggak tahu kenapa ini langsung naik turun ya. Mungkin di sini, oh ini kurang pas ya untuk bagian gerigi-geriginya ya. Gerigi atau tingkatan dari visornya ya. Ini kurang pas nih, kurang nempel. Nah, kalau kayak gini terlihat lebih keren kan ya, kalau menurut gua sih. Karena gua emang pecinta visor clear sih ya, bisa dibilang kalau untuk helm harian ya. Oke, langsung aja kita coba pasang rasetnya ya. Ini raset yang gua punya, raset dari Kyoto ya ini ya. Apakah ini masuk? Kita coba aja ya. Semoga aja masuk ya. Obeng.
agak sedikit kurang pas ya, mungkin ini butuh penyesuaian ya. Nih kita lihat lubangnya agak geser dikit, ini bisa sih ke atasin, cuman ini kayaknya ngerusak bagian atas enggak ya. Oke bentar, gua sesuaiin dulu ya biar pas. Ini kayaknya butuh penyesuaian nih. Bentar. Nah guys, oke sekarang kita bahas untuk masalah visornya ya. Nah di sini udah kepasang visor Phenom, cuman di sini rasetnya nih. Di sini gua rasetnya pakai raset Ink Centro ya, atau DJ Maru. Ink Centro DJ Maru itu sama aja ya. Karena kebetulan gua ada bekasan juga. Nih. Kenapa di sini gua pakai raset DJ Maru ya? Kalau ini ada ya lekukannya kayak tingkatan visornya ya ada ya. Walaupun sedikit agak longgar ya karena ini bekas juga si rasetnya ya. Nih. Oke, langsung kita coba bahas ya untuk masalah rasetnya tadi. Tadi rasetnya ini gue coba pasangin raset Kyoto ya. Pasangin ke ini helm, ternyata emang kurang pas ya. Posisinya gak tahu dari posisi sininya terlalu tebal atau posisi dari ininya kurang gede. Dan tadi gue coba paksa pasangin ya, alhasil ini patah ya bagian penahan bautnya nih. Nih, yang kayak gini, ini karena emang tipis banget ya. Ini nih bagian penahan ini pokoknya ya. Ini bagian penahan baut ini nih tadi patah ya, gua coba paksa pasangin. Nih alhasil jadi bolong kayak gini, patah. Gak kuat karena emang kurang pas juga posisinya. Alhasil ini rasetnya nggak bisa dipasang ya karena emang kurang pas. Dan hasilnya ini gua pasangin raset punya DJ Maru atau Ink Centro ya, untuk sementara aja. Mungkin nanti gua bakal beli baru raset DJ Maru ya, biar lebih pas aja dan biar lebih bagus ya. Untuk bagian nih tingkatannya ini lumayan agak longgar ya, nggak tahu dari geriginya udah lumayan habis kayaknya nah, karena ini bekasan juga ya. Sedangkan raset yang orinya ini emang geriginya kayak gini nih, lihat nih kayak rusak, nggak tahu rusak dari sananya atau gimana ya, karena emang build quality-nya emang jelek ya menurut gua sih. Ini kayak semacam kayak belum jadi gitu ya. Kayak masih berantakan nih, ini geriginya nggak ada ya. Ini bekas-bekasannya juga kayak gini ya, kayak plastiknya kurang bagus lah ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk masalah visor kayak gitu ya. Dipasangin visor Phenom bisa, cuman untuk rasetnya kalian bisa ambil punya DJ Maru aja ya, karena dipasangin raset Kyoto itu mungkin butuh penyesuaian ya. Untuk kalian yang mungkin yang doyan custom mungkin bisa aja akalin ya pakai raset Kyoto ini karena emang lumayan bagus juga ya kayak gini modelannya. Cuman di sini kalau kalian pengen gak ribet tinggal pasang, kalian bisa beli visor Phenom buat DJ Maru ya, itu bisa kalian langsung pasang. Oke, mungkin durasinya udah kepanjangan, bakal gua akhiri aja sampai sini videonya. Kurang lebihnya dimaafkan, atau bisa kalian diskusi di komentar aja ya, takutnya ada yang kurang atau ada yang lebih ya. Silahkan di komen aja. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.